Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Nurbayani sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP IT Pawitra, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 batch 2 tahun 2023 dari LPTK IAIN Takengon Aceh dengan nomor NIM 234 1601010. Pada kesempatan ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan nomor ujian 20236100936 pada materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari di kelas 7 tahun pelajaran 2023 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan aplikasi Wadua. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Dan sebelum pelajaran ini dibuka, alangkah lebih baiknya silakan kepada KM untuk memimpin doa dan kegiatan membaca surah pendek. Silakan. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa lalu membaca surah pendek Al-Ikhlas. Berdoa mulai. Kesiapan belajar kalian, juga memperhatikan tempat duduk. Semuanya hadir ini? Tidak. Siapa yang hadir? Silpi. Silpi. Kenapa Silpi? Izin. Izin. Terus? Rima. Terus siapa lagi? Reski. Reski. Terus? Jatika. Yang izin dan yang sakit, terutama yang sakit, karena maklum sekarang mulai memasuki musim hujan. Mungkin mudah untuk masuknya virus atau penyakit kepada tubuh seseorang. Semoga kita yang sehat dan hari saat ini selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Dan selanjutnya supaya kalian lebih semangat dan lebih ceria, Bapak akan bertanya tentang kabar dan kesiapan belajar kepada kalian. Bagaimana kabar hari ini? Bagaimana semangat belajar hari ini? Semoga
faedah materi sebelumnya apa yang sudah kalian pahami? Ada yang tahu? Dulu kita membahas tentang asmaul husna, yaitu as-sami, al-khabir, dan al-basir. Apa artinya as-sami? Allah Maha mendengar. Apa artinya al-basir? Allah Maha melihat. Ya baik, anak-anak sekalian, sekarang Bapak akan memulai pelajaran hari ini, yaitu tentang materi menghadirkan sholat dan zikir. Menghadirkan sholat dan zikir. Nah, ada yang tahu sholat? Apa pengertian dari sholat? Ada yang tahu? Pak, jika saya menjawab. Silakan Firda. Sholat adalah serangkaian ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang disebut dengan sholat. Kira-kira apa yang disebut dengan zikir? Saya Pak. Silakan. Zikir adalah puji-pujian kepada Allah. Puji-pujian kepada Allah. Nah, selanjutnya, apakah sholat membuat seseorang memudahkan untuk mendapatkan rezeki? Ada yang menjawab ya Pak? Silakan Dr. Aziz. Ya, betul sekali. Sholat mempermudah mendapatkan rezeki. Alasannya karena sholat itu perintah Allah. Maka orang yang melaksanakan sholat berarti menjalankan perintah Allah, dan Allah telah menjamin rezeki bagi siapa saja yang patuh padanya. Ya, betul sekali. Orang yang melaksanakan sholat berarti Allah akan memudahkan kepada orang tersebut untuk mendapatkan rezeki. Karena orang yang melaksanakan sholat berarti secara langsung orang tersebut itu menjalankan perintah Allah dan mencintai Allah. Nah, baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, pertama melalui pengamatan PPT. PPT itu media PowerPoint, dan pengamatan video, kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji. Yang kedua, melalui teknik quiz one word, kalian dapat menulis contoh perilaku ketakwaan sebagai pelaksanaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mengundang diri. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran. Yang pertama, kalian nanti menyaksikan video pembelajaran. Setelah menyaksikan video pembelajaran, Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok sesuai dengan jenis kelamin. Ini jenis kelamin laki-laki ya kan? Nah, berarti laki-laki saja. Dan untuk perempuan, karena perempuan ini lumayan banyak, Bapak akan bagi 2 kelompok. Dan setiap kelompok berhadapan lalu mendiskusikan apa yang kalian temukan dari PowerPoint dan video pembelajaran. Pertanyaan pemantik. Apa yang disebut dengan sholat? Tadi sudah dibahas ya. Yang disebut dengan sholat itu adalah serangkaian ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Apa yang disebut dengan zikir? Adalah Puji-pujian kepada Allah. Mengapa sholat dan zikir penting untuk dilakukan? Silakan. Ada yang mau menjawab? Kenapa sholat dan zikir penting untuk dilakukan? Ayo. Siapa yang mau menjawab? Ada. Ayo. Sholat dan zikir penting dilakukan siapa? Terserah kalian. Apa pendapat kalian? Kenapa sih sholat dan zikir penting untuk dilakukan? Nah, mungkin kalian belum paham bagaimana sih sholat itu penting untuk dilakukan. Yang kedua, bagaimana dampak dari sholat dan zikir untuk kehidupan?
Apa saja dampaknya? Yang tadi memudahkan rezeki, menenangkan hati, terus apa lagi? Menjauhkan dari perbuatan keji. Apa arti dari khusyuk? Ada yang tahu? Silakan, Adam. Khusyuk apa? Menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah dan hanya kepada Allah. Anak-anak, silakan simak video yang Bapak tampilkan sekarang. Coba kalian telaah dan kalian amati. Ini adalah video seorang muslim sedang melaksanakan sholat. Bisa disimak sebentar. Ada tak? Sudah ada sunat yang makan. Apa itu sunat makan? Sunat makan itu adalah sunat yang hampir mendekati wajib, ya. Dan itu dianjurkan. Contohnya adalah sholat sunat hari raya, mau Idul Fitri, mau Idul Adha. Itu tetap hukumnya adalah sunat makan, sunat yang dianjurkan. Ada juga sholat sunat fitir dan juga sholat sunat tawaf. Nah, lalu apa sholat sunat boleh makan? Sholat sunnah boleh makan adalah sholat sunnah yang dikerjakan dalam suatu waktu. Contohnya adalah apa itu? Sholat duha, betul. Apalagi sholat tahajud, apalagi yo. Iya betul, sholat hajat, sholat tawaf. Ya, kalian luar biasa. Lalu ada lagi yaitu tentang zikir. Zikir itu apa? Coba kita lihat videonya kembali ya. Menonton video pembelajaran. Sekarang silakan kalian membuat kelompok. Laki-laki, khusus laki-laki, silakan buat kelompok berhadapan. Ini sedekah. Tapi sebelum merangkum dan mendiskusikan dengan teman-teman kalian, teman satu kelompoknya, kalian akan Bapak hadapkan kepada pengisian kuis wadwal. Nah, semuanya? Sekarang Bapak akan kasih LKPD-nya. Ini per kelompok, jangan lupa kasih nama kelompoknya. Bapak bertanya, ini kelompok ini apa namanya? Kira-kira? Kelompok Abu Bakar saja ya, kelompok Abu Bakar. Istri diambil dari tokoh Islam. Nama istri siapa? Seperti Fatimah. Oh ini kelompok Fatimah sudah ada. Nah kelompok Fatimah silakan tulis nama kelompoknya. Dan ini kelompok benar jawabannya. Semua Bapak kasih reward. Ini bukan uang, tapi buku untuk kalian mencatat. Waktu 1 menit kurang. Kurang dari 1 menit. Ya, dua lagi Bapak kasih reward. Dapat penilaian dari Bapak, dari penyusunan kartu dan cara berdiskusi, juga cara kalian bagaimana mempresentasikan diri Pak. Ya, teman-teman semuanya. Jadi Bapak akan kasih feedbacknya atau secara umumnya yaitu ketika kelompok 3 sudah menyelesaikan. Mana yang betul dan mana yang salah. Sudah? Silakan isi jawaban. Betul semuanya dalam waktu 1
menit 42 detik. Tepuk tangan untuk kelompok Farida. Kelompok 3. Kelompok selanjutnya kelompok Abu Thalib. Silakan. Siapa? Oh, silakan. Ya, sini ya. Ingat, ini tiap-tiap kelompok Bapak sambil delay ya. Kelompok manakah mendaratnya buku ini? Oh, ternyata ini sudah lebih dari 19 detik. Berarti sudah ada calon-calon bakal juara. Tapi tetap semangat, lanjutkan. Tangan untuk kelompok yang Abu Thalib. Yang pertama, tadi kelompok 2, kelompok yang pertama benar berapa? Salah berapa? Salahnya tadi? Salah 2. Apa? Dia salah. Wajar. Terus, yang benar semua kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kelompok dari laki-laki, kelompok Abu Thalib menyelesaikan hampir semua benar, tapi hanya ada satu yang salah. Dan itu artinya kelompok dari Khadijah yang menjadi juara. Silakan boleh perwakilan dari kelompok. Kelompok Fatimah silakan. Boleh. Ini riwayatnya berapa orang itu? 5 orang. Berarti ada 5 buah. Bukan. Tepuk tangan untuk coba sama-sama kita rangkaikan yang termasuk sholat mana saja? Suci ayat. Suci dari hadas. Yang termasuk sholat mana lagi? Hadas dan ketentuan tertentu. Ini sholat yang akan kita laksanakan atau yang kita sering laksanakan. Pertama harus suci dari apa? Kecil ataupun hadas besar. Yang kedua sholat harus menutup selanjutnya yang selanjutnya dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, yang termasuk pikir mana? Selalu mengingat puji-pujian. Puji-pujian. Muslim Abel. Nah, ingat. Menurut kalian selalu mengingat kenapa amalan untuk melembutkan hati itu bukan termasuk pada hikmah? Karena amalan itu adalah perbuatan, berarti termasuk pada zikirnya. Dan untuk selanjutnya, sekarang silakan LKPD yang telah Bapak berikan kalian isi, diskusikan. Setelah kalian diskusikan, kerjakan secara kelompok. Jadi akan dikasih reward kelompok mana yang lebih aktif. Apa yang diperlukan setelah kalian menonton video, kalian diskusikan. Ingat, setiap diskusi ada penilaian dari Bapak. Bagaimana cara kalian bekerja secara kelompok. Silakan yang sudah diskusinya yang telah disepakati oleh kawan-kawannya, mau kelompok berapa dulu untuk mempresentasikan ke depan. Boleh 1 orang, ingat, boleh 1 orang ataupun 2 orang.
Ya sudah siap kelompok berapa? Tidak. Wah, ini yang dulu. Ayo, Kelompok dari Abu Bakar 10. Laki-laki adalah 5. Nah, silakan. Di antaranya yang pertama, pengertian sholat. Sholat adalah salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh muslim. Kegiatan sholat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Yang kedua, kedudukan sholat. Kedudukan sholat dalam Islam ialah sebagai rukun Islam yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan melaksanakan ibadah sholat kepada setiap muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Silakan untuk selanjutnya setelah kelompok Abu Bakar, masyarakat dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Firda dan di sebelah saya Gunawan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 dan kelompok saya yang bernama Siti Khadijah, dan nama-nama kelompoknya adalah Aulia, Siti Nusa, dan Salsa. Saya akan mempresentasikan hasil penemuan dari video pembelajaran tadi dan juga hasil diskusi kami. Yang akan kami presentasikan adalah tentang pengertian dan cara-cara berzikir. Mengingat Allah diantaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah, dan zikir adalah satu kewajiban yang tercantum dalam Al-Quran. B. Cara berzikir. Nah, jadi zikir itu terbagi 3. Satu, ada zikir dengan hati, bisa juga zikir dengan lisan atau zikir dengan perbuatan. Satu, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. 2. Zikir dengan lisan, yaitu pengucapan lafaz-lafaz yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahmid. Selalu berzikir dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan hati, lisan ataupun perbuatan, dan yakin bahwa dengan berzikir akan menenangkan hati kita semua. Sekian pemaparan dari kami. Maaf bila ada kesalahan karena kami masih dalam pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Yang selanjutnya silakan untuk kelompok terakhir. Kelompok apa? Kelompok apa? Fatimah. Silakan Fatimah. Depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis dan di sebelah saya ada teman saya yang bernama Risma. Kami dari kelompok Fatimah yang anggotanya Sipa, Dalpa, Hilya, Risma, Sulis. Kami berdua sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan penemuan dari video pembelajaran, yaitu tentang sholat untuk meningkatkan ketakwaan dan menghindari perbuatan tercela. Juga menjelaskan bagaimana cara istiqomah dan sholat dan zikir. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita diperintahkan untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Ia sadar bahwa takwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dari siksa di hari kiamat dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. B. Upaya Memahami manfaat sholat dalam kehidupan. C. Kita akan kembali ke akhirat. D. Niat yang tulus. E. Lakukan sholat berjamaah. F. Berteman dengan orang yang rajin sholat. Dan G. Banyak membaca buku keislaman. Jadi kesimpulannya, dengan sholat seseorang akan bertambah ketakwaannya dan akan terhindar dari bahaya, dan
yang 3 kelompok ini materinya berbeda-beda. Yang kelompok Abu Bakar tadi membahas tentang materi sholat, yang itu membahas tentang zikir, dan kelompok ini membahas tentang hikmah. Ya, hikmah dari zikir dan juga sholat. Bapak kasih apresiasi yang sebesar-besarnya, Pak. Berikan penghargaan kepada kelompok mana? Kelompoknya Firda. Tepuk tangan. Kelompok Firda. Jangan lupa ya, yang tidak mendapatkan reward kalian bukan berarti gagal, tapi kalian tetap harus berusaha. Nah, setelah kalian melakukan presentasi dan berdiskusi, untuk selanjutnya silakan kalian sekarang memisahkan diri secara masing-masing. Silakan berpisah. Sekarang kita bukan lagi teman satu kelompok. Berpisah bukan lagi teman satu kelompok. Antara satu yang lain, satu orang dan satu yang lainnya tidak boleh saling mencontek. Yang pertama, apa yang telah kalian ketahui tentang pengertian sholat tadi? Pengertian sholat itu apa? Ini mengingatkan kembali Serangkaian ibadah yang diawali dengan apa pengertian zikir? puji-pujian kepada Allah. Puji-pujian. Jadi sholat, zikir itu saling berhubungan, dan jangan lupa kalian semua mengingat Allah. Dan agar supaya kita semua terhindar dari bahaya dan perbuatan tercela. Barangkali dari materi yang telah kita paparkan selama pembelajaran ini, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan. Balasan bagi seseorang yang dengan sengaja meninggalkan sholat adalah neraka. Seseorang meninggalkan sholat berarti meninggalkan perintah siapa? Allah. Meninggalkan perintah Allah, maka di akhir akan mendapatkan sisa dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan sholat, karena ada balasan bagi orang yang meninggalkan sholat. Ada lagi yang bertanya? Ya silakan, kerja apa? Seseorang yang meninggalkan salah satu sunnah dalam sholat tidak menjadi batal sholatnya tersebut. Contoh, Ija melaksanakan sholat tapi tidak melaksanakan tahiyat awal. Tahiyat awal itu bukan wajib tapi sunnah, bukan juga rukun daripada sholat, hanyalah sunnah. Ija melaksanakan sholat tidak melaksanakan tahiyat awal, maka sholatnya tetap sah. Tapi di akhir dianjurkan dan disunahkan melaksanakan sujud syahwi. Paham? Tidak mengerti? Saya Pak. Silakan tulis. Apakah ada rukhsah atau kemurahan bagi seseorang yang meninggalkan sholat? Ada sekali. Boleh meninggalkan sholat dengan dua perkara. Dalam artian udurnya sholat. Udurnya sholat dengan dua perkara. Yang pertama, karena lupa. Lupa kita, kirain belum duhur, kirain sudah melaksanakan sholat duhur, ternyata saya belum melaksanakan sholat duhur, dan sholat duhur habis waktu masuklah sholat asar, ternyata kita tidak melaksanakan sholat apa? Sholat duhur. Sholat duhur tidak menjadi dosa karena ditinggalkan. Yang kedua, karena ketiduran atau karena bukan sibuk, karena tidur. Contoh, Firda tidur dari jam 11 sampai asar, ternyata sholat duha apa? Tidak dikerjakan, maka tidak menjadi dosa Firda karena tidak melaksanakan sholat zuhur karena ketiduran. Bukan tidur yang disengaja, tapi ketiduran. Tapi tetap saja sholat yang kita tinggalkan karena lupa, sholat
sholat yang kita tinggalkan, maka tetap harus dikodok. Sekarang Bapak akan memberikan tes akhir yang harus kalian isi. Ini semuanya dari soal, bukan pengerjaan secara berkelompok tapi secara individu, secara masing-masing. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan ya. Jangan lupa kasih nama pribadi. Tidak ada. Belakang ya. Silakan kasih nama. Silakan kasih nama dan kelas. Yang sudah boleh kedepankan. Silakan yang sudah simpan di meja Bapak ya. Yuk, silakan. Sudah semuanya? Ya. Sudah. Semuanya sudah. Untuk ini karena ini tugas pribadi, Bapak akan menilainya nanti. Nah, setelah kalian mengikuti pelajaran, sebatas mengingatkan kembali bahwa penting bagi kita itu melaksanakan sholat itu pihaknya. Kalau kita meninggalkan sholat berarti kita menghancurkan agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau kita melaksanakan sholat berarti agama kita kokoh. Kalau kita mengerjakan sholat berarti agama kita kuat. Kalau kita meninggalkan sholat berarti agama kita roboh. Kita cinta kepada agama Islam? Cinta. Sholat pertama dan waktu. Nah, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian tentang pembelajaran yang telah kita lalui bersama pada hari ini dengan media aplikasi Whiteboard dan juga metode model pembelajaran problem basis learning atau berbasis masalah. Kalian sudah menyelesaikan masalah, namun apakah kalian sangat senang atau belum merasa senang dengan pelajaran yang telah kita lalui? Apakah model pembelajaran ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian sudah memahami materi ini? Memahami. Sejauh mana memahami materi ini? Nah, sejauh dan sekuat mungkin. Mudah-mudahan kalaupun tidak 100%, minimal 85% kalian telah memahami. Karena mungkin hanya beberapa minggu lagi ke depan kita akan melaksanakan
ulangan akhir semester. Kalau seandainya pembelajaran kalian sendiri yang menilai mengasih bintang dari 1 sampai 5, kira-kira bintang berapa yang akan kalian berikan? 5. Yakin? Emang menyenangkan pembelajaran ini? Mudah-mudahan menyenangkan dan dapat berkat di akhir kalian semua. Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai dan semoga kalian semua sehat selalu. Besok dapat kembali ke sekolah SMP IT Pawitra mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Sekali lagi kita doakan kepada rekan-rekan kita yang hari ini tidak hadir, semoga mereka semua yang tidak sehat diberi kesehatan. Amin. Sekian dan terima kasih. Tapi sebelum dia akhiri dengan salam, silakan kepada kerja untuk ditutup dengan berdoa. Doa maju saja ya. Silakan. Alangkah baiknya sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.